bila mana seorang muslim benar-benar muslim, seorang muslim yang mencintai Rasulullah SAW tidak akan mungkin tidak tersinggung, tidak akan mungkin tidak marah, tidak akan mungkin merasa biasa-biasa saja. Pasti seorang muslim akan tersinggung, seorang muslim akan tersakiti ya dengan pertindakan tersebut. Ya, dengan tindakan tersebut dimanapun saja, semua pasti akan tersakiti, akan merasa marah, murka ya ketika manusia termulia dilecehkan, dicela, dicaci maki, dihina, diolok-olokkan ya oleh orang-orang kafir. Maka ini adalah perkara yang biasa. Yang mungkin yang tidak biasa adalah ketika seorang muslim biasa-biasa saja. Ya, merasa angin lalu saja ketika nabinya dicela. Ini yang tidak biasa. Ya, sikap seorang muslim pasti tidak perlu kita menjelaskan lagi. Pasti ada kemurkaan, kemarahan, kebencian, tersinggung ya di hati seorang muslim yang mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang dia tahu bahwa Rasulnya adalah manusia termulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya dia adalah sayyidul bashar, penghulu dan pemimpin manusia semuanya. Dia yang diberikan oleh Allah keistimewaan-keistimewaan yang tidak diberikan kepada siapapun juga. Alaihi salatu wassalam. Sikap yang kedua, nah dia harus semakin cinta kepada nabinya, harus semakin kenal dengan nabinya, harus semakin memberikan hak-hak nabi yang telah kita pelajari di sini, harus semakin berada di atas tauhid, karena itu yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Mentauhidkan Allah sangat dicintai oleh Nabi. Bahkan bila mana ada sedikit pun tauhid kepada Allah ini tercela, maka Nabi SAW tegak untuk memberantasnya. Aja'altani lillahi niddan. Suatu ketika Nabi dengan marahnya mengatakan kepada seseorang yang mengatakan kepada Nabi, ya Masya Allahu wa syi'ta. Ya, Allah sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Digabungkan kehendak Allah dengan kehendak Nabi oleh orang tadi dalam ucapan. Nabi marah. Nabi mengatakan, aja'altani lillahi niddan. Engkau jadikan saya ini tandingan bagi Allah. Bal Masya Allahu wahda. Justru hanya kehendak Allah saja. Subhanallah. Ya. Masalah ucapan saja dijaga oleh Nabi, ketauhidan yang murni. Nah, tentu kita harus seperti ini pula. Karena ini bukti cinta kita kepada Nabi SAW. Membela tauhid, membela sunnahnya, menerapkan dalam kehidupan, menyebarkan sunnahnya. Ini sikap seorang muslim. Ya. Dan saya rasa tidak seiring ketika muncul kebencian, muncul kemarahan, kemudian diluapkan, ya, dilakukan hal-hal yang mungkin memang itu layaknya dilakukan, tetapi dalam masalah sunnah Nabi bertentangan. Ya, ketika seseorang menentang Nabi dalam mengibadati Allah, Nabi melarang. Nabi mengatakan, la taj'alu qabri wathanan yu'bad. Jangan jadikan kuburan saya berhala yang disembah, dan jangan jadikan kuburan saya idan, tempat yang dikunjungi, diziarahi bertahap-tahap, dijadikan seperti hari raya, ada waktu untuk menziarahinya, diadakan perkumpulan di sana. Nabi melarangnya tapi dilakukan. Nah, ini yang perlu dipahami oleh seorang muslim. Sikap yang kedua tadi seharusnya mendorong dia lebih mendekati, lebih dekat kepada Nabi dalam tuntunannya, dalam mengikuti ajarannya, dalam menauladaninya. Ya. Dan memberikan melecutnya agar dia sadar bahwa selama ini dia lalai dari mencintai Nabi SAW. Kemudian kita harus tahu bahwa di zaman Nabi ada orang yang sangat mencintai Nabi dan bahkan ikut tersiksa bersama Nabi ketika Nabi diboykot bersama para sahabat, bersama keluarga-keluarganya yang beriman, yang tidak beriman. Di perkampungan Bani Hashim, ya, diboikot oleh orang Quraisy dengan yang lain-lainnya untuk tidak ada hubungan apa-apa, tidak ada jual beli, tidak ada tukar menukar, sampai mereka kehabisan bahan makanan, bahkan mereka memakan dedaunan. Termasuk diantaranya adalah Abu Talib yang sangat mencintai Nabi, membela Nabi dengan segala daya dan upayanya.
dan bahkan rela bermusuhan dengan tokoh-tokoh Quraisy, dengan orang Quraisy sebagai bentuk kecintaannya kepada Nabi SAW. Tapi cintanya itu tidak berguna. Karena cintanya tanpa iman, tanpa takwa, tanpa mengikuti Nabi SAW. Jadi ma'asyiral muslimin, ya, ini yang mungkin diantara yang merupakan sikap seorang muslim. Dan banyak yang lainnya. Adapun tentang memboikot, ya, produk-produk negara yang membawa bendera pencelaan terhadap Nabi ini dikembalikan kepada setiap kita. Semua kita yang mencintai Nabi mungkin ya tertuntut untuk memboikotnya. Untuk memboikotnya. Tanpa membutuhkan himbauan-himbauan. Ya. Saya seorang muslim datang ke pusat perbelanjaan. Dan ada salah satu produk yang di sana adalah hasil produk dari negara yang membawa misi ya, mencela Rasulullah SAW. Apakah kecintaan saya kepada Nabi ini membuat saya mesti masih membelinya? Tidak perlu himbauan. Setiap kita ada dorongan ini. Seorang muslim. Di sana masih ada produk-produk yang lain. Dan mungkin mendukung kita ketika ada fatwa dari MUI. Ya. Apakah itu termasuk keputusan waliul amri? Wallahu ta'ala alam. Saya tidak terlalu memahami hal ini. Tetapi saya rasa seorang muslim tidak lagi membutuhkan himbauan. Karena dia yang punya wewenang untuk berbelanja. Tidak ada pemaksaan. Tetapi ketika dia sedang membeli sesuatu dan dia tahu itu produk orang-orang yang mencela nabinya, apakah dengan masih mudah dia membelinya? Tentu tidak selaras ya, tidak cocok, tidak pantas baginya. Ya. Dan kembali saya katakan bahwa bila mana ada himbauan dari MUI, ya, majelis ulama kita, maka ini sebagai dorongan untuk membawa kita yang masih ya, merasa bahwa kita tidak memberikan pelajaran. Tetapi yang penting kita harus tunggu adalah pembalasan dari Allah Jalla fi'ula. Karena Allah tidak memungkiri janjinya. Allah yang berjanji untuk membela nabinya. Allah yang berjanji untuk menghabisi semua penghina nabi-nabi. Dan ini bukan nabi kita saja, nabi-nabi terdahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablika." Sungguh telah dicela, dicaci maki, dicemoohi nabi-nabi sebelummu, hai Muhammad. Tidak perlu kamu merasa terlalu bersedih. Fahaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Dan engkau tahu bagaimana atau apa yang diperbuat oleh Allah terhadap mereka. Hasil akibat dari olok-olok yang mereka lakukan terhadap para nabi sebelummu. Dan kamu pun demikian. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna kafainakal mustahzi'in." Kami sudah mencukupimu untuk memberikan balasan terhadap orang-orang yang mencelamu. Tunggu saja waktunya. Allah tidak memungkiri janji. Wallahu taala alam.